Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Hawarizmi. Di video kali ini kita mau bikin jajanan tradisional yang teksturnya lembut, kenyal, dan legit. Rasanya enak banget, aku suka. Perpaduan manis dan gurihnya pas, jadi recommended buat dicoba. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan mengolah beras ketan. Di sini sudah Umi siapkan 500 gram beras ketan, kemudian cuci bersih dan direndam dengan air matang sampai beras ketannya terendam, dan kita rendam selama kurang lebih 8-9 jam. Setelah beras ketan kita rendam semalaman, tentunya teksturnya menjadi sedikit lunak. Selanjutnya di sini beras ketannya akan kita kukus. Sebelumnya Umi sudah panaskan kukusan, kemudian kita alasi dengan daun pisang yang sudah dioles minyak tipis-tipis. Letakkan beras ketan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kemudian ratakan beras ketan supaya kematangannya lebih merata. Masukkan 2 lembar daun pandan yang sudah disimpul supaya aromanya lebih wangi. Kemudian kita tutup dan kita kukus selama kurang lebih 20 menit pakai api sedang. Setelah 20 menit dikukus, ini beras ketannya masih belum matang ya teman-teman. Tapi di sini kita akan ambil beras ketannya dan kita pindahkan ke dalam wadah. Dalam keadaan masih panas-panas, kita langsung aja pindahkan beras ketan ke dalam wadah tahan panas. Dan kalau semua beras ketan sudah kita pindahkan ke dalam wadah, kita bisa sisihkan dulu dan lanjut kita siapkan panci. Masukkan 300 gram santan instan. Tambahkan dengan 150 ml air matang. 1 sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan yang sudah disimpul. Nyalakan kompor dengan api sedang, kemudian kita masak sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Saat memasak larutan santan, usahakan sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Nah, kalau udah mulai panas dan mendidih seperti ini, bisa kita hentikan untuk proses pemasakannya. Dan dalam keadaan larutan santan masih panas-panas, langsung kita tuang ke dalam beras ketan yang sudah kita kukus sebelumnya. Kalau udah dituang, langkah selanjutnya bisa kita aduk-aduk sampai larutan santan dan beras ketan menjadi tercampur merata. Pastikan beras ketan tercampur rata dengan larutan santan supaya nanti hasilnya lebih legit, lebih empuk, dan lebih enak. Nah, kalau udah dipastikan larutan santannya udah benar-benar tercampur rata dengan beras ketan, ini beras ketannya siap untuk kita kukus kembali. Langsung kita kukus aja bersama wadah tahan panas ini. Atau kalau nggak ada, teman-teman bisa pakai loyang ya. Jangan lupa sebelum berasnya dimasukkan, kukusannya sudah dipanaskan dulu sebelumnya. Kukus kembali beras ketan selama kurang lebih 15-20 menit pakai api sedang. Dan setelah 15 menit dikukus, ini mau aku coba. Dan ternyata teksturnya udah lembut, empuk, dan legit. Dalam keadaan masih panas-panas, langsung kita keluarkan beras ketan dari kukusan. Dan dalam keadaan beras ketan masih panas-panas, bisa kita haluskan. Di sini beras ketan kita haluskan dulu supaya teksturnya lebih halus, lebih lembut, dan juga lebih legit. Tapi kalau teman-teman lebih suka tekstur dari beras ketan yang masih berbulir-bulir, bisa di skip aja ya proses ini. Di sini untuk menghaluskannya jangan terlalu lama ya teman-teman, jangan sampai terlalu halus juga, jadi nanti tekstur beras ketannya itu masih ada. Nah, ini Umi rasa udah cukup, teksturnya udah lembut banget. Selanjutnya akan kita pindahkan ke dalam loyang. Di sini sudah Umi siapkan loyang persegi ukuran 18 cm dan loyangnya Umi oles tipis-tipis pakai minyak goreng. Untuk tinggi loyangnya sendiri sekitar 6-7 cm. Alasi loyang pakai baking paper, kalau nggak ada teman-teman bisa alasi pakai daun pisang. Kalau dialasi pakai baking paper, usahakan baking papernya sedikit dilebihkan seperti ini ya teman-teman supaya setelah matang nanti lebih mudah diangkat. Masukkan ketan ke dalam loyang, kemudian ratakan. Usahakan beras ketannya rata ya teman-teman supaya nanti layernya terlihat jelas dan bagus. Untuk meratakannya bisa pakai spatula, bisa pakai tangan, atau bisa juga pakai alat pemadat. Kalau udah cukup rata dan padat, lapisan ketan bisa kita sisihkan sebentar dan lanjut kita akan bikin pandan custard. Siapkan panci, kemudian siapkan 300 ml air.
Tambahkan dengan 5 saset santan instan kemasan 65 gram atau setara dengan 325 gram santan instan atau santan kental. Tambahkan dengan 2 butir telur utuh. Kocok sampai telur tercampur rata dengan larutan santan. Di sini Umi kocok pakai hand mixer manual. Kalau nggak ada bisa dikocok pakai garpu, yang penting telurnya tercampur rata dengan larutan santan. Kalau udah rata, masukkan campuran santan, air, dan telur ke dalam panci. Tambahkan dengan 180 gram gula pasir, 100 gram tepung terigu protein sedang, 20 gram tepung maizena, dan 1 sendok teh garam. Aduk dengan whisker sampai semua bahan tercampur rata. Nah, di sini agak susah ya teman-teman saat mengaduknya, karena tadi Umi lupa harusnya tepungnya kita masukkan di awal, kemudian kita tambahkan airnya sedikit demi sedikit. Karena tadi tepungnya susah tercampur, jadi di sini Umi mixer pakai hand mixer manual. Kemudian kita tambahkan dengan setengah sendok teh pasta pandan atau warnanya bisa disesuaikan dengan selera. Aduk lagi sampai rata. Dan di sini karena menurut Umi masih kurang tercampur, jadi di sini Umi saring dulu. Dan setelah disaring, Umi masukin lagi ke dalam panci, kemudian kita masak. Untuk memasaknya, kita bisa gunakan api sedang dan dimasaknya sampai panas aja ya, jangan sampai mengental. Kalau udah cukup panas atau hangat, bisa kita angkat, kemudian langsung kita tuang sambil disaring ke dalam loyang. Di sini kita saring supaya teksturnya lebih halus dan tidak bergelembung. Nah, kalau udah disaring, adonan siap untuk kita kukus. Sebelum adonan dimasukkan ke dalam kukusan, pastikan kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya ya, sampai beruap. Dan kalau udah beruap, kita masukkan adonan ke dalam kukusan. Nah, ini hati-hati, pelan-pelan aja karena kukusannya panas. Kemudian kita tutup, jangan lupa tutupnya kita bungkus pakai kain bersih. Tujuannya supaya uap air dari kukusan tidak menetes ke dalam adonan. Kukus dengan api sedang selama kurang lebih 45-50 menit atau sampai matang. Setelah kurang lebih 50 menit dikukus, ini permukaannya udah tampak padat. Kalau disentuh dia terasa padat ya teman-teman. Langsung kita keluarkan dari kukusan. Tunggu sampai benar-benar dingin, baru kita keluarkan dari loyang. Sebelum dikeluarkan bisa kita sisir dulu bagian samping-sampingnya seperti ini. Dan kalau udah disisir, bisa kita angkat baking papernya. Jadi tadi baking paper kita lebihkan sedikit supaya lebih mudah untuk mengangkatnya setelah matang. Nah, ini dia kue sari muka atau talam pandan ketannya udah jadi. Hasilnya kelihatan cantik banget, aromanya wangi, wangi pandan, wangi ketan, santan, ini enak banget aromanya. Tampilannya juga kelihatan cantik ya teman-teman, meskipun tadi di tengah-tengahnya itu ada sedikit cekungan karena tadi air dari kukusannya itu sedikit menetes. Hasilnya ini akan jauh lebih bagus kalau teman-teman kukus pakai klakat, jadi nggak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Selanjutnya, ini bisa kita potong-potong sesuai selera, dan untuk memotongnya usahakan pakai scraper plastik atau pakai spatula plastik seperti ini, atau teman-teman bisa pakai pisau plastik. Kalau nggak ada spatula plastik atau nggak ada pisau plastik, teman-teman bisa pakai pisau biasa, kemudian bungkus dengan plastik dan siap untuk digunakan memotong. Kalau teman-teman menggunakan yang berbahan plastik, ini bakalan gampang banget untuk dipotong dan nggak bakalan lengket. Tapi kalau teman-teman memotong dengan bahan stainless, bisa dipastikan nanti bakalan lengket dan hasil potongannya jadi kurang bagus dan kurang rapi. Nah, ini bisa dilihat ya, kalau pakai berbahan plastik, potongannya itu pasti rapi dan tidak lengket. Nah, ini bisa dilihat, hasilnya cantik banget. Lapisan ketan dan pandan custardnya menempel dengan sempurna ya. Supaya lebih higienis, bisa kita bungkus pakai plastik mika seperti ini. Untuk hiasan bisa gunakan daun pandan, kemudian letakkan kue seri muka atau talam pandan ketan. Kemudian bungkus pakai plastik mika yang agak tebal. Nah, kalau udah terbungkus rapi, kemudian rekatkan dengan selotip. Nah, jadinya seperti ini, cantik banget ya. Jujur, aku baru pertama kali makan kue sari muka atau talam pandan ketan ini, dan ternyata rasanya itu enak banget. Untuk tampilannya juga kelihatan cantik, cocok untuk ide jualan. Bisa juga untuk hidangan saat lebaran, atau buat isian snack box saat arisan atau saat pengajian.
Sekarang kita coba. Dari potongannya aja udah kelihatan ya kalau kue sari mocha atau talam pandan ketan ini kelihatan legit, lembut banget. Dan pas aku coba, aku tuh masih amazed sama rasanya. Perpaduan rasa gurih dan tekstur yang legit dari ketan, ditambah lagi dengan perpaduan rasa manis dan gurih dari kastard pandan, dan teksturnya yang lembut dan lumer di mulut. Perpaduan ini benar-benar pas, match banget. Langsung jatuh cinta sama kue talam pandan ini. Jadi buat teman-teman yang belum pernah coba, wajib banget cobain karena resep ini tuh anti gagal. Dan untuk membuatnya pun cukup gampang banget, apalagi untuk membuat ketannya sendiri, ini cukup cepat ya teman-teman. Cukup kita kukus sekitar 35-40 menit, tekstur ketannya udah legit, lembut, gurih, dan enak banget. Dan mungkin segitu dulu ya resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Ini wajib banget dicoba, recommended. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.